Selamat bertemu kembali dengan saya Deteti Sumartini dari SMA 6 Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tentang video pembelajaran tentang langkah-langkah menyusun neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca lajur. Neraca lajur itu ada beberapa bentuk ya, ada bentuk 6 kolom, ada 8 kolom, dan ada yang 10 kolom. Nah, bentuk yang 6 kolom berarti kenapa disebut bentuk 6 kolom? Ini bisa dilihat dari jumlah debit kreditnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau membuat kalau membuat yang 6 kolom, berarti kalau yang membuat 6 kolom itu ditambah 2 kolom lagi, jadi 8 kolom. Kalau membuat bentuk 8 kolom, berarti harus tambah 2 kolom lagi. 2 kolomnya untuk apa? 1 nomor akun, yang kedua nama akun. Begitupun neraca lajur bentuk 10 kolom ya. Jadi ada 12 kolom jadi jumlahnya, yaitu dengan ditambah 2 kolom lagi untuk nomor akun dan nama akun. Kita lihat lagi yang di sininya. Ya, cara pengisian neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, dan 10 kolom. Jadi neraca lajur harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan. Jangan lupa ya, di atasnya itu nama perusahaan, perusahaan apa gitu ya. Neraca lajur dalam periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di tengah bagian atas neraca lajur. Nah, kolom yang pertama di sini, kolom nomor ya. Ini pada kolom nomor akun isikan dengan nomor akun. Oke. Lalu kolom nama akun, pada kolom nama akun isikan dengan nama akun yang sebenarnya. Oke. Lalu kolom 1 dan 2, nah di sini ya, kolom 1 dan 2 merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan ya. Dan ini neraca saldo ini diisi dengan data yang diambil dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Ini kolom 3 dan 4 yaitu penyesuaian atau disebut dengan AJP, jurnal penyesuaian, merupakan kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut, sekaligus untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal. Nah, dalam kolom ketiga dan 4 juga di sini kolom penyesuaian itu diisi dengan data penyesuaian yang diambil dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Ya, karena memang untuk mengisi kertas kerja atau neraca lajur harus ada neraca saldo dan AJP ya, baru bisa mengisi NSD atau neraca saldo disesuaikan. Oke, kolom 5 dan kolom 6 yaitu neraca saldo disesuaikan. Oke, ini ya. Jadi neraca saldo disesuaikan itu kolom yang neraca setelah disesuaikan, kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka-angka di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Nah, kolom neraca saldo, nilai-nilai akun neraca saldo disesuaikan diperoleh dari neraca saldo yang telah disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Oke. Kolom ke-7 dan ke-8 itu kolom laba rugi ya, merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom laba rugi digunakan untuk menampung seluruh akun nominal dari neraca saldo disesuaikan. Pada baris terakhir kolom laba rugi dilakukan penghitungan saldo laba atau saldo rugi. Nah, di sini laba rugi, kolom laba rugi ya. Jadi kolom 7 dan 8 di sini ya. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, perusahaan memperoleh rugi ya. Kenapa? Karena memang kolom debit itu kan diisi dengan beban-beban, kolom kredit diisi dengan pendapatan ya. Kalau beban lebih besar daripada pendapatan berarti terjadi rugi perusahaan tersebut.
Jadi sekali lagi, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, perusahaan memperoleh rugi. Saldo rugi dalam kolom laba rugi diletakkan pada sisi kredit. Lalu jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, perusahaan memperoleh laba. Saldo dalam laba rugi diletakkan pada sisi debit. Berarti kalau terjadi laba perusahaan tersebut, kredit lebih besar daripada debit. Berarti pendapatan lebih besar daripada beban, ya. Selanjutnya, kolom yang terakhir, kolom 9 dan 10 ya, merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Dalam kolom ini, saldo akun modal dan penarikan private dimasukkan untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi pada periode tersebut. Kolom neraca digunakan untuk menampung seluruh akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sejajar dengan baris saldo laba rugi pada kolom neraca akan diletakkan pada diletakkan hal-hal sebagai berikut nih. Saldo laba pada sisi kredit, saldo rugi pada sisi debit. Oke ya. Nah, jadi saya sebenarnya ini sudah membuat neraca saldo ya, juga sudah membuat AJP-nya nanti untuk dipraktikkan di dalam kertas kerja atau neraca lajur atau juga bisa disebut dengan worksheet ya. Nah, jadi untuk video pembelajaran hari ini hanya langkah-langkah membuat neraca lajur saja. Untuk selanjutnya video berikutnya yaitu mempraktikkan bagaimana cara membuat neraca lajur ya, kita praktikkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.